warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Ana Sukria, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara 1. Menentukan tujuan pembelajaran, menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, menyusun RPP berdiferensiasi. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Yang kedua, yaitu berdasarkan minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu profil belajar murid, mencakup lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi dengan tepat, yaitu diferensiasi konten. Guru memvariasikan sumber bahan ajar berupa gambar, video, poster, teks, presentasi, dan lain-lain. Yang kedua, diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami atau sebagai hasil belajar murid. Keterkaitan antara materi modul ini dengan modul sebelumnya. Dengan modul 1.1, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan dengan modul 1.2, dalam pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan dengan modul 1.3, pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar budaya positif di sekolah dapat berjalan dengan baik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.